Jadi saya itu orangnya suka banget main game. Apalagi gamenya itu punya latar cerita yang menarik. Nah, salah satu game yang paling saya sukai buat dimainin itu namanya game Genshin Impact. Genshin Impact itu adalah game dengan tema open world yang dimana kita bisa menjelajahi dunia, yang nama dunianya itu adalah dunia Teyvat. Di dalam game Genshin Impact itu ada fitur yang namanya mode co-op. Ketika kita menyalakan mode co-op, player lain itu bisa masuk ke dalam world yang kita punya itu. Nah, suatu hari ketika saya menyalakan mode co-op, ada player yang tiba-tiba masuk ke dalam world yang saya punya itu. Awalnya saya tidak tahu dia itu asal negaranya dari mana. Kemudian dia membantu saya untuk mengumpulkan resource di dalam game tersebut, seperti leveling karakter, ascending senjata, hingga menyelesaikan quest. Kemudian saya berbincang dengannya dan menanyakan asal negara dari player tersebut. Dan ternyata player tersebut itu berasal dari Malaysia. Saya dan dia akhirnya bertukar cerita mengenai fakta-fakta yang ada di negara kami berdua. Saya pun akhirnya bisa mengerti bagaimana cara berbicara dengan bahasa Malaysia. Dan hal tersebut membuat saya bisa meningkatkan skill bahasa asing saya. Dan sekarang saya jadi lebih sering buat main di mode co-op. Dan mungkin suatu hari nanti saya bisa bertemu dengan dia secara langsung. Sambil tambah kenalan baru di dunia nyata. Nyata game bukan hanya soal petualangan yang berada di dalam dunia game tersebut, tapi juga jembatan untuk membuat koneksi yang tak terduga. Ini semua berawal dari hobi gue, yaitu bermain sepeda. Dimana gue main sepeda ini udah cukup lama, dari umur 15 tahun. Di tahun 2023, yaitu tepatnya 2 tahun lalu, gue mengikuti kejuaraan nasional balap sepeda sekaligus babak kualifikasi PON, dimana di situ gue bertemu dengan banyak atlet-atlet lain dari luar daerah dengan segala prestasi dan kehebatannya. Di sini gue juga bukan hanya mendapatkan pertemanan dan relasi dari teman-teman atlet, tapi juga di dalam hobi sepeda ini gue banyak mendapatkan orang-orang hebat, orang-orang yang umurnya jauh di atas gue. Dan di situ gue bertukar cerita, bertukar pengalaman, berbagi ilmu antara gue dengan mereka yang umurnya jauh di atas gue. Gue bisa sharing pengalaman gue sebagai atlet balap sepeda tentang bagaimana bersepeda yang bagus dan terhindar dari cedera, dan mereka juga berbagi pengalaman mereka, yaitu dari bisnis maupun usaha mereka. Pertemuan gue dengan mereka hampir sering setiap weekend, setiap kita olahraga bareng, kita selalu bertemu, kita selalu sharing, dan hubungan itu terus berlanjut sampai dengan video ini dibuat. Ada beberapa tahun yang lalu, mereka waktu itu mengajak gue untuk berkolaborasi, yaitu berbisnis di dunia sepeda, dan gue ditawarkan untuk mempromosikan bisnis sekaligus jualan sepeda mereka. Jadi kurang lebih begitu dari hobi dan juga pertemuan gue di dalam hobi tersebut. Jadi dari hobi gue tersebut bisa menambahkan relasi dan juga menghasilkan sedikit kolaborasi atau kerjasama usaha antara mereka, para pengusaha, dan gue sebagai promotor yang berlatar belakangkan atlet balap sepeda. Sekian cerita dari gue. Jadi pada dasarnya kesimpulan dari cerita kami berdua itu sama. Rashid mendapatkan relasi dan benefitnya dari bermain game. Saya mendapatkan relasi dan juga manfaatnya, yaitu dari hobi saya bermain sepeda. Jadi dari benefit yang kita dapatkan dari relasi kita berdua, yaitu kita bisa dapat seperti kolaborasi bisnis, kemudian memperluas jaringan pertemanan, meningkatkan skill bahasa asing. Semua itu kita dapatkan dari hobi yang kita senangi. Pada akhirnya kami berdua menyadari bahwa relasi bisa datang dari mana saja, selagi kita mau membuka diri, menikmati proses, dan memanfaatkan setiap kesempatan atau setiap aktivitas yang kita lakukan. Semoga dari cerita kami berdua dapat menjadi inspirasi bahwa peluang bisa datang dari mana saja, termasuk hal-hal yang kita sukai. Oke, sekian dari video kami berdua. Terima kasih yang sudah menonton.